Hai guys, kembali lagi bersama gua di Saka yang review. By the way, apa kabar para penonton setia yang sering minta bahas film lokal? Bersiaplah, karena kali ini Saka yang membahas sebuah film yang diangkat dari acara radio yang sempat viral pada tahun 80-an, di mana film ini berjudul Trinil 2023, bercerita tentang kengerian teror jurig hulu yang berusaha menuntut balas atas kematiannya. Dan di film ini kita akan diperlihatkan artis awet muda, siapa lagi kalau bukan Tante Wulan Guritno. Oke lah, daripada kalian penasaran sampai nyoba skincarean pakai tepung terigu, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakayang. Film ini diawali dengan gibahan 3 pegawai pabrik di salah satu pabrik teh terbesar di Jawa pada tahun 1977 bernama Teh Sounder Wangi Semriwing. Rupanya mereka sedang serius membicarakan kematian rekan-rekannya yang dianggap tidak wajar, di mana rekan mereka yang bernama Jare dan Sugih ditemukan meninggoy akibat erep-erep alias ketindihan. Dan katanya sebelum kematian mereka, Sugih dan Jare sempat melihat keberadaan Juragan Ayu yang telah lama menghilang ngejogrog di tengah kebun teh sambil mengenakan daster merah. Hingga di malam sebelum kematiannya, Sugih yang tidur di gudang penyimpanan teh mengalami ketindihan dan teror aneh saat radio bututnya tiba-tiba memutar lagu favorit Juragan Ayu. Dan saat Sugih mengalami kejang bak orang ayan, ia yang kesulitan bernapas terus menunjuk ke langit dan meminta ampun pada sosok Juragan Ayu. Aku kaget. Rupanya suara itu berasal dari Kang Kebun bernama Jarwo yang dikenal tak bisa berbicara alias Pego. Lantas Jalu yang akan berjaga di gudang langsung berpamitan pada Katro dan Marno. Oke sayangku. Setelah menghabiskan sebotol anggur cap orang susah, Jalu yang oleng memutuskan untuk molor. Namun di saat itu pula keanehan tiba-tiba terjadi. Malang sekali si Jalu yang doyan mabok pun modar sebelum dirinya bisa bertobat dan membanggakan anak istrinya. Kemudian scene memperlihatkan koran berisi kabar berita aneh yang dialami oleh para pekerja pabrik Teh Sounder, di mana insiden aneh tersebut terjadi setelah kematian Juragan William yang dibarengi dengan Juragan Ayu yang hilang secara misterius. Singkat cerita, 3 bulan setelah insiden tersebut, scene beralih pada putri tunggal keluarga Sounder bernama Rara yang baru saja pulang berbulan madu bersama suaminya yang bernama Sutan. Amin. Di tengah derasnya hujan yang mengguyur perkebunan teh, Sutan yang termenung langsung panik saat melihat sosok kewes berdaster gabrut merah ngejentul di tengah kebun. Setibanya di rumah, Juragan Rara seakan kembali teringat dan langsung masuk ke kamar mendiang ayahnya yang meninggoy 3 bulan lalu. Kenapa bisa gagal panen, Pak? Di keesokan harinya, Rara pun mengunjungi pabrik setelah mendapat laporan dari si Mandor tentang menurunnya hasil panen akibat cuaca yang ekstrim. Namun di saat itu pula Rara terlihat ketakutan saat melihat salah satu ruangan pabrik. Di malam harinya, setelah beberapa kasus kematian para pekerja yang aneh, Katro terlihat menemui Pak Joko dan memintanya untuk memberitahukan tentang keanehan yang terjadi pada Juragan Rara. Namun Pak Joko yang tak ingin memperkeruh keadaan, langsung membacoti Katro dan memintanya untuk merahasiakan hal tersebut. Kamu sudah makan, Mas? Saat Rara bersiap tidur, Sutan yang sempat melihat penampakan aneh di kebun mengungkapkan hal tersebut pada Rara. Namun Rara yang merasa Sutan halu tak menanggapi hal tersebut dan langsung mengajaknya bobo enak.
Saat malam semakin poek, Sultan yang terbangun langsung panik saat melihat Rara mengalami tindihan. Sadar, Rara. Rara. Pak Joko! Di tengah keanehan yang terjadi, Joko yang panik langsung melakukan ruqyah. Tapi saat Rara tersadar, ia langsung ngebacoti Pak Joko yang telah lancang masuk ke kamarnya. Namun bukannya melakukan pembelaan, Sultan yang susis malah pelangak pelongo. Keluar, Pak! Aku nggak suka ya ada orang asing di kamar kita. Di keesokan harinya, saat Pak Joko sibuk membersihkan mobil, Sultan yang semalam tak bisa memberikan pembelaan terlihat meminta maaf pada Pak Joko. Meskipun sebel, Pak Joko yang telah lama mengabdi pada keluarga Sounder berusaha memaklumi hal tersebut. Singkat waktu, malam pun kembali poek. Sultan yang sedang membaca komik Tatang Es tiba-tiba heran saat radio yang ia dengarkan tiba-tiba berganti saluran. Mendengar suara Teteh Kunti, Sultan yang ketakutan langsung ngabret menuju kamar. Sontak Sultan pun syok parah saat melihat hantu kepala bermata saringgan melayang di luar jendela. Di tengah keanehan yang terjadi, Pak Joko dan Sultan pun langsung menerobos masuk ke dalam kamar. Ya Allah. Ya. Sila Tuhan Raul. Ada apa lagi nih? Lagi-lagi bukannya berterima kasih, Rara yang tak sadar mengalami gangguan aneh kembali membacoti Pak Joko dan mengusir supirnya ini. Di tengah kekesalan Rara, Sultan si susis pun hanya bisa terdiam. Di keesokan harinya, Sultan yang membaca koran pun tertarik saat melihat berita seorang dukun nyentrik berbandana bernama Yusuf. Hingga di siang harinya, Sultan yang berusaha meminta bantuan terlihat mendatangi rumah sakit Gelo tempat Yusuf bertugas. Akhirnya setelah Yusuf geledek melakukan pengobatan, Sultan langsung menghampiri Yusuf dan rupanya Yusuf merupakan teman SMP Sultan saat masih tinggal di negara Upin Ipin. Setibanya di ruangan kerja, Sultan langsung meminta bantuan Yusuf geledek untuk mengatasi gangguan aneh yang keluarganya alami. Di keesokan harinya, Yusuf yang menyambangi kediaman keluarga Sounder langsung terperangah saat mengetahui Sultan yang gede milik menjadi kaya mendadak setelah menikahi putri tunggal keluarga tersebut. Sultan yang sempat menjadi perawat pribadi mendiang William Sounder mengungkapkan jika ia merasa beruntung bisa menikahi Rara. Namun seketika raut wajah Sultan tiba-tiba panik saat Yusuf membahas penyebab kematian mertuanya. Lantas setelah basa-basi bau heos, Yusuf langsung melakukan ritual di kamar Sultan. Yusuf geledek pun berkata jika besok air ini berubah hitam, bisa dipastikan Sultan dan Rara dalam bahaya. Namun sesaat kemudian Rara yang datang terlihat kesal dan langsung mengusir Yusuf dari kamarnya. Saat makan malam, Sultan pun menjelaskan tentang maksud kedatangan Yusuf, di mana Yusuf sengaja ia undang untuk mengatasi keanehan yang Rara alami. Tapi di saat itu pula dengan bahasa Indo-Belanda, Rara langsung membacoti Sultan yang parno. Terlebih ia merasa jika Sultan tidak seharusnya mengizinkan Yusuf masuk ke dalam kamar. Tidak ada setan. Saat listrik di rumahnya tiba-tiba mati, Rara meminta Sultan untuk menyalakan lilin.
Sultan langsung kelengar saat melihat penampakan hantu kepala ibu mertuanya, yaitu Juragan Ayu. Namun Rara tak bergeming sedikit pun saat melihat kepala ibunya yang terus-terusan memanggil namanya dengan nama Trinial. Di keesokan harinya, Sultan yang syok langsung mengalami tipes. Melihat hal itu, mau tak mau Rara kembali meminta bantuan Yusuf Geledek. Menyadari ada sesuatu yang tak beres, Yusuf yang akan melakukan ritual berusaha meminta keterangan dari Rara. Namun seakan menyembunyikan sesuatu, Rara meminta Yusuf untuk fokus pada ritual dan jangan banyak tanya. Singkat cerita, Yusuf yang merasakan kejanggalan memutuskan melakukan penyidikan mandiri tentang keluarga Sounder. Kalau singgah Kuyang. Setelah mengetahui sosok yang meneror Sultan dan Rara, kompas gaib yang Yusuf gunakan tiba-tiba mengarah ke kamar mendiang William Sounder. Namun di saat itu pula Yusuf pun heran saat Rara melarangnya masuk ke dalam kamar tersebut. Singkat waktu, Yusuf menjelaskan jika sosok hantu yang meneror Rara dan Sultan merupakan sejenis kuyang. Namun berbeda dengan kuyang yang mendalami ilmu agar bisa hidup abadi, Yusuf merasa jika kuyang yang meneror Sultan dan Rara memiliki dendam kesumat dan meminta agar kepalanya disatukan kembali dengan tubuhnya. Yusuf pun menambahkan jika sosok kuyang ini mati dalam keadaan terpenggal guna memutus ilmu hitam yang ia miliki, di mana sosok tersebut akan menebar teror mengerikan sebelum keinginannya terpenuhi. Mendengar hal itu, Rara meminta Yusuf mempercepat ritualnya. Namun karena perutnya keroncongan, Yusuf meminta izin untuk makan terlebih dahulu. Silakan kau buka. Di tengah ketakutan, Rara dan Sultan pun mengungkapkan jika mereka akan segera menyiapkan syarat dari ritual yang akan Yusuf lakukan. Di keesokan harinya, Yusuf yang akan melanjutkan ritual pengusiran ditempatkan di bekas tempat kerja Pak William. Ini kamar tidur kau. Hingga di siang harinya, sambil membawa foto keluarga Rara, Yusuf berusaha menggali informasi dari Pak Joko. Kenapa terbalik? Melihat gelagat aneh Pak Joko, Yusuf berusaha mendesaknya agar memberitahukan tentang keberadaan Juragan Ayu. Namun Pak Joko hanya bisa mengungkapkan jika dirinya sama sekali tidak mengetahui tentang keberadaan Juragan Ayu, karena katanya Juragan Ayu pergi ke Belanda setelah Pak William wafat. Singgah. Di malam harinya, Yusuf yang berusaha mengungkap misteri hantu kepala langsung melakukan ritual pemanggilan. Namun Rara yang panik langsung membacoti Yusuf karena bukannya ngusir malah dipanggil. Saat hantu kepala si ibu muncul, ia terus berkata untuk Rara mengembalikan tubuhnya. Balik mau kampungku. Untung saja berkat jurus geledek Asyap, untuk sementara waktu Yusuf bisa mengatasi teror hantu kepala Juragan Ayu. Di keesokan harinya, Yusuf yang menyadari si hantu kepala adalah Bu Ayu, ia pun langsung mencari petunjuk misteri tentang hilangnya Bu Ayu. Saat suasana rumah Rara sepi, Yusuf yang berhasil menerobos masuk ke dalam kamar Pak William merasa heran saat tak menemukan foto Bu Ayu yang terpajang di tempat tersebut. Hingga di tengah pencarian, Yusuf menemukan petunjuk tentang Trinial dari catatan di balik foto Pak William bersama Rara ketika masih bocil, di mana nama Trinial sebenarnya adalah nama kesayangan Rara ketika masih kecil. Di malam harinya, Rara yang mengecek ke dalam kamar si ayah pun panik saat melihat buku milik si ayah yang menghilang.
Di keesokan harinya, saat Marno sedang menyortir daun teh, Sarjo mengungkapkan jika keanehan dan gagal panen yang mereka alami berkaitan dengan sebuah kutukan. Hingga tak lama berselang, Yatmo yang datang terlihat kebingungan saat mencari keberadaan Togar. Togar! Gar! Sontak mereka pun syok parah saat melihat Togar tewas bak korban Junaid Slot. Alan. Hingga di sore harinya, saat hujan deras mengguyur perkebunan, para pekerja yang mengenakan kelebet terlihat berbondong-bondong meninggalkan perkebunan Sounder. Lantas Joko yang datang meminta rekan-rekannya untuk kembali, namun para pekerja yang tak ingin mati seperti Togar dan korban lainnya memutuskan untuk berhenti kerja. Singkat waktu, barulah setelah para pekerja pergi, Rara mengetahui insiden mengerikan yang terjadi di pabriknya. Ia pun langsung membacoti Pak Joko dan si Mandor yang telah merahasiakan hal tersebut. Mendengar hal itu, Rara yang tak ingin keadaan semakin memburuk langsung membereskan berkas kematian para pekerja dan meminta Pak Joko dan si Mandor untuk menutupi kasus ini terutama dari pihak kepolisian. Kemudian saat Yusuf datang, Rara langsung membacoti Yusuf yang telah menerobos masuk ke kamar si ayah. Namun menurut Yusuf, hal itu ia lakukan untuk mencari petunjuk misteri hilangnya Bu Ayu. Terlebih ia merasa yakin teror mengerikan hantu kepala berkaitan dengan rahasia yang mereka sembunyikan. Kemudian Yusuf langsung memberikan keris dan sekantong garam yang harus mereka tabur untuk tolak bala. Di malam harinya, Sultan yang kembali tipes merasa yakin jika saat ini hantu kepala Bu Ayu tengah berusaha menuntut balas atas apa yang telah mereka lakukan. Kira-kira apa yang telah mereka lakukan pada Bu Ayu? Pura-pura nggak tahu dulu. Sementara di sisi lain, Yusuf yang berusaha mencari petunjuk kembali melakukan ritual pemanggilan. Kau beri saya petunjuk. Setelah melihat sosok emak-emak di dalam cermin, Yusuf akhirnya mendapat petunjuk dari Jarwo dan langsung mengajaknya pergi ke rumah orang tua Bu Ayu. Sesampainya di tempat tujuan, kedatangan mereka disambut si emak. Rupanya si emak peot yang Yusuf lihat merupakan sosok dari ibunya Juragan Ayu. Sementara itu, Sultan yang datang mencari Yusuf pun kaget saat melihat hasil penyidikan yang Yusuf lakukan. Kembali pada si emak, sambil nyebat rokok jarcok, si emak langsung menceritakan kisah hidup putrinya yang sangat perfeksionis, di mana ketika itu, meski wajah Ayu sudah cantik dari lahir, Ayu yang ingin hidup enak tanpa bekerja mempunyai cita-cita kuat untuk dinikahi sosok konglomerat. Hingga Ayu pun nekat mendatangi seorang mage epik untuk memasang susuk pemikat dan bersekutu dengan setan agar kecantikannya semakin berdemek dan unstoppable. Dan setelah persekutuannya terjalin, kecantikan Ayu benar-benar sangat mencolok dan membuat semua pria ketar-ketir saat melihatnya. Hingga di suatu ketika, Ayu pun berkenalan dengan Juragan William yang tajir melintir dan dengan mudahnya mampu memikat hatinya sampai dinikahi. Seketika cita-cita Ayu terwujud dengan hanya bermodal wajah dan bodi yang aduhai. Namun di tengah kebahagiaan, Ayu yang malah bunting menganggap anak dalam kandungannya akan menjadi penghalang dan berusaha menyingkirkan putrinya sejak masih dalam kandungan. Tapi takdir berkata lain, Rara tetap lahir dengan sehat. Ayu pun semakin merasa kesal saat melihat Rara sangat disayangi oleh William. Dan nama panggilan sayang untuk Rara adalah Trinil dalam bahasa Belanda. Hingga saat William sibuk bekerja, Ayu yang sibuk berdandan saat mengajak Rara bermain di perkebunan langsung terpikir sebuah rencana kopet untuk menyingkirkan putrinya ini. Di mana ketika itu Ayu meminta Rara mengambilkan bola yang sengaja ia lempar ke lereng. Tapi untungnya Sugih yang datang berhasil menyelamatkan Ayu sebelum Rara mubui.
Singkat cerita, saat Ayu beranjak dewasa, William memutuskan untuk mewariskan seluruh asetnya pada Rara, sang putri tunggal kesayangannya. Kamu wariskan semua ke anak itu. Namun Ayu yang tak terima langsung amuk-amukan dan meminta William membatalkannya. Namun William yang menyadari Ayu hanya bisa menghambur-hamburkan uangnya, tetap teguh pada keputusannya. Ayu! Edian sekali, Ayu sampai mengancam akan menghabisi Rara jika William tidak mengubah keputusannya. Terlebih selama ini, ia hanya mengincar harta warisan yang William miliki. Dan tanpa diduga, bacotan yang Ayu lontarkan membuat William yang syok terkena serangan jantung ringan. Hingga di suatu pagi saat Rara mengajak si ayah jalan-jalan di tempat syuting Pengabdi Setan, si ayah memberitahukan tentang kemusyrikan yang telah si ibu lakukan. Dan untuk berjaga-jaga, si ayah memberikan sebuah buku yang bisa Rara gunakan untuk mematahkan ilmu hitam yang si ibu miliki. Di siang harinya, Ayu yang akan menjalankan rencana jahat langsung memanggil Sutan untuk bersekongkol. Namun di saat itu pula, Rara yang pulang dari pabrik langsung masuk ke kamar si ayah. Ia pun secara tidak sengaja menguping rencana jahat yang akan ibunya lakukan, di mana Ayu meminta bantuan Sutan untuk menghabisi William dan Rara. Tak tanggung-tanggung, Ayu akan memberikan seperempat harta William yang menurutnya lebih dari cukup untuk membangun rumah sakit. Mendengar hal itu, sontak membuat Sutan tergiur, apalagi tugas yang ia dapatkan dirasa akan sangat nikmat. Hingga di malam harinya, dibarengi lantunan lagu favoritnya, Ayu memulai rencana jahatnya untuk menghabisi William. Malang sekali, William yang tak kuasa menjadi korban NTR kembali mengalami serangan jantung. Bisa kita lihat, Sutan yang sebenarnya sudah dari menit awal sudah muntah, merasa lega saat Bu Ayu berhenti menungganginya. Setelah mengulek cacing Sutan sampai lemas, Ayu pun senang saat kali ini William benar-benar mokad. Tapi tiba-tiba, Mamam siah! Bagaikan Tanjidor, dengan teknik pernapasan amarah, Rara pun memenggal si ibu menggunakan golok Demon Slayer. Lantas sambil menenteng kepala si ibu, Rara langsung menodongkan goloknya pada Sutan yang kini mengalami lemas lahir batin. Tapi bukannya menghabisi Sutan, Rara justru meminta Sutan untuk menikahinya. Mendengar hal itu, Sutan yang gede milik jelas saja menerima tawaran itu. Kemudian, Rara dan Sutan langsung menguburkan jasad si ibu di dalam gudang. Namun tanpa mereka sadari, si Jarwo Bisu kini menjadi saksi bisu atas apa yang mereka lakukan. Kembali ke masa sekarang, setelah menceritakan semuanya, si imam mengungkapkan jika hanya ada satu cara untuk mengakhiri teror Ayu, di mana mereka harus menyatukan jasad dan kepala Ayu di jam kematiannya, yaitu jam 2 pagi. Mendengar hal itu, Yusuf langsung berpamitan pada si emak. My God! Dengan teknik pernapasan kepepet, Sutan yang tak ingin kejahatannya terungkap nekat menghabisi Yusuf geledek. Di tengah kengerian yang terjadi, Sutan meminta Jarwo untuk menguburkan jasad Yusuf. Singkat cerita, setelah mengetahui cara untuk mengakhiri teror hantu kepala, Sutan langsung tancap gas kembali ke rumah. Sementara Jarwo terlihat menggali lubang di halaman rumah si emak untuk menguburkan jasad Yusuf. Sementara di sisi lain, Rara yang terbangun langsung beranjak mencari keberadaan Sutan. Namun baru saja keluar kamar, Rara langsung murka saat mendengar suara si ibu yang memanggilnya dengan nama Trinil. Kamu semasa hidup menyiksa aku. Di tengah kepanikan, tiba-tiba saja Rara mendengar suara telepon berbunyi.
Di tengah keanehan yang terjadi, Rara pun heran saat melihat ibunya bergaya bak Madonna di dalam TV. Lalu tiba-tiba, bagaikan jurik Sadako, Ayu pun berusaha keluar dari dalam TV tabung 14 inch. Sini, nyanyi sama mama. Sementara itu, Sultan yang baru pulang langsung pergi ke gudang dan mencari kepala dan tubuh si Bondon Ayu untuk disatukan. Sambil menahan bau setan yang menyengat, Sultan berusaha mengakhiri teror yang terjadi. Tepat pada waktunya, Sultan berhasil menyelesaikan ritualnya sebelum Rara berpindah alam. Setelah teror berakhir, Rara pun mengajak Sultan gabrutan sepuasnya sampai besok. Namun Pak Joko yang datang berkata jika ia mendapat kesaksian dari Jarwo tentang apa yang telah Rara dan Sultan lakukan pada Bu Ayu. Ia yang tak ingin hal buruk kembali terjadi meminta Rara dan Sultan melakukan ruatan dan menguburkan jasad Bu Ayu secara layak. Namun bukannya menggubris hal tersebut, Rara yang sakit hati pada perlakuan si ibu meminta Pak Joko merahasiakan hal tersebut. Tak cuman itu, Rara pun mengancam tidak akan segan menghabisi Pak Joko jika rahasianya sampai terbongkar. Mendengar hal itu, Pak Joko yang kena mental terpaksa menurut. Di malam harinya, sebelum gabrut hardcore yang sempat tertunda dimulai, Rara memutuskan untuk mandi. Saat pintu WC tiba-tiba terbuka, Rara pun mengajak suaminya mabar. Namun ternyata Sultan sedang berada di kamar. Ia pun semeringah saat melihat bayangan Rara yang memberikan pap tombol mendadak. Sontak Rara pun syok parah saat melihat Sultan modar karena terlalu ketakutan. Lalu tiba-tiba oh my god, tanpa diduga, setelah kepala dan badannya bersatu, sosok setan di jasad Ayu berusaha menghabisi Rara untuk selamanya. يعلم ما بين أيديهم قل أعوذ برب الناس مهونس الذي يوسوس Akhirnya berkat doa dan jurus aura kuning yang Ustadz lemparkan, mereka pun berhasil mengakhiri teror itu untuk selamanya. Hingga di keesokan harinya, Rara yang telah berdamai dengan keadaan akhirnya menguburkan jasad si ibu secara layak bersebelahan dengan makam berondong Sultan. Hingga seusai pemakaman, Rara langsung diajak oleh dua petugas ke polsek untuk memberikan kesaksiannya tentang kematian Sultan. Namun di malam harinya, keanehan pun terjadi di kuburan Yusuf yang tidak dimakamkan secara layak. Apakah teror jurig hulu ini akan berlanjut? Ya ndak tahu, karena film pun sudah berakhir. Bagaimana, mengerikan sekali bukan? Upaya Ayu untuk menguasai seluruh kekayaan William membuatnya rela melakukan segala cara untuk menghabisi suami dan putrinya. Akan tetapi meskipun datang terlambat, Rara berhasil menghabisi si ibu dan menggagalkan rencana liciknya. Namun setelah insiden tersebut, teror mengerikan pun terjadi tanpa henti. Hingga Yusuf Geledek yang terlalu ikut campur turut dihabisi oleh Sultan. Hingga di akhir cerita, Ustadz dan para jemaat berhasil mengakhiri teror ini untuk selamanya. Namun di akhir cerita, Yusuf yang mengalami nasib tragis
kembali bangkit untuk menuntaskan dendamnya. IMDb untuk film ini adalah 5,0 dan menurut saya yang cocoklah dinilai 6,0. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Trinil 2023. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari saya. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.